Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami untuk datang kepada Tuhan, untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat, untuk mendapatkan kekuatan yang baru di tengah-tengah keletihan, kekhawatiran, ketakutan, dan letih lesu yang boleh kami alami. Kami berdoa Tuhan supaya kami boleh datang kepada Kristus untuk mendapatkan kelegaan yang dari Tuhan sendiri, bukan dari dunia ini. Kami berdoa pada pagi hari ini, kiranya Tuhan sendiri yang boleh menyatakan diri kepada setiap kami, supaya kami boleh semakin mencintai Tuhan yang kami kenal. Kami boleh semakin merindukan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan juga kami pelajari pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus, Allah yang memelihara kehidupan kami, Allah yang memberikan kami pengertian, boleh memberikan anugerah supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan fokus, dengan telinga kami dan juga dengan hati kami. Berkatilah kami Tuhan supaya kami boleh sungguh-sungguh berhadapan dengan Tuhan di dalam ibadah ini, di dalam pemberitaan firman Tuhan yang kami dengar. Engkau pakai hamba Tuhan yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini untuk boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan yang sejati, supaya kami boleh melihat kuasa Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, kelemahan kami Tuhan, dan kiranya Tuhan sendiri boleh memberikan kami pertumbuhan di dalam kami menjadi orang Kristen yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Berkatilah Tuhan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yosua, pasal yang keempat, ayat 10 sampai 24. Yosua pasal 4, ayat 10 sampai 24. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kita melanjutkan eksposisi dari kitab Yosua ya. Yosua 4 ayat 10 sampai 24. Para imam pengangkut tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu. Seperti yang dikatakan Musa kepada mereka, kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel sehingga mereka takut kepadanya. Seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam khotbah sebelumnya, saya sempat menjelaskan tentang Tugu Lilin di Solo yang sempat ditabrak truk
Sampai sekarang belum dibangun lagi. Saya baru sadar itu adalah Tugu Lilin yang kecil di daerah Pajang, Lawean ya, batas pinggir kota Solo. Dan waktu saya ngobrol dengan salah seorang pengurus GERI Solo yang dulunya adalah aktivis kebangkitan nasional gitu ya, dan dia sangat tahu tentang Tugu Lilin ya. Dan saya baru tahu bahwa Tugu Lilin itu ada yang lebih utama, yang jauh lebih besar. Nah, coba lihat slide ya. Ini Tugu Lilin yang di Pajang. Ya, maksudnya bukan di Pajang, tapi di daerah Pajang ya. Sudah hancur, tidak dibangun, menggagu jalanan, ada di tengah jalan seperti itu ya. Dan kemudian Kota Solo memang memiliki 2 Tugu Lilin yang terkenal ya, baik di daerah Pajang maupun di daerah Penumping. Hanya saja uniknya yang lebih terkenal adalah di Pajang ini. Saya pun tahunya adalah di sini, karena sering lewat waktu ngapel mantan istri saya. Di situ selalu lihat Tugu Lilin itu gitu ya. Yang lebih, mantan pacar saya ya, sorry, bukan mantan istri ya. Tugu Lilin di Penumping jauh lebih besar dan jauh lebih bagus seperti itu ya. Coba lihat lagi, next slide ya. Nah, Tugu ini dibangun untuk memperingati apa sih? Yaitu untuk memperingati 25 tahun berdirinya suatu organisasi kebangkitan nasional, organisasi nasionalis yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di masa penjajahan Belanda pada waktu itu. Nama organisasinya adalah Budi Utomo. Budi Utomo adalah suatu organisasi sebagai tonggak awal pergerakan nasional di Indonesia. Dan organisasi Budi Utomo ini didirikan tanggal 20 Mei 1908 dan kita pikir pendirinya adalah Budi Utomo. Ya, tetapi sebenarnya bukan Budi Utomo, melainkan 3 orang nama yang lain yang berbeda dengan Budi Utomo. Nah, organisasi ini menjadi simbol utama perjuangan nasionalisme Indonesia dan nama organisasi ini adalah Budi Utomo. Artinya apa? Budi kan akal budi. Berarti pikiran. Kita tekankan, organisasi ini menekankan tentang bagaimana kita menggunakan pikiran kita untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Dan utomo adalah berarti apa? Utama. Ya, yang mulia, yang luhur. Kita memikirkan yang utama, yang terbaik bagi bangsa ini seperti apa. Maka ketika mereka memikirkan yang terbaik bagi bangsa ini, mereka melihat bahwa bangsa ini itu penuh dengan kegelapan, penuh dengan penjajahan dari bangsa lain, sehingga mereka memikirkan lambang apa yang penting untuk bisa mengubah masa-masa kegelapan masyarakat Indonesia di tengah-tengah penjajahan bangsa lain. Mereka memikirkan apa? Api. Mereka memikirkan apa? Lilin yang mereka sering pakai. Orang-orang Indonesia sering memakai lilin ketika malam hari dan pada akhirnya dibuatlah Tugu Lilin yang memperingati ini adalah dasar kebangkitan nasional. Kita harus bangkit melawan penjajah dan akhirnya batu pertama itu diletakkan di Desember 1933 dan Tugu Lilin selesai dibangun pada Oktober 1934. Tugu Lilin ini. Tugu ini menyerupai lilin sebagai simbol terang dan harapan bagi Indonesia, semangat untuk meraih kemerdekaan. Tugu Lilin ini juga ya sempat orang-orang Belanda ketika melihat Tugu Lilin, wah ini adalah lambang pemberontakan. Ya, mereka ingin menghancurkan Tugu Lilin sebagai wujud bahwa bangsa Indonesia harus tetap dijajah dan tidak boleh mengadakan kebangkitan nasional atau pemberontakan terhadap penjajah. Nah, Tugu Lilin ini menjadi lambang kota Solo. Ikonnya kota Solo adalah Tugu Lilin dan kemudian lambang pemerintahan kota Solo Tugu Lilin, lambang Persis atau Persatuan Sepak Bola Solo juga ada Tugu Lilinnya dan ini merupakan sebuah peringatan bagi orang-orang untuk mengingat kebangkitan nasional. Ini menjadi inspirasi generasi muda bahwa kita harus punya semangat kebangkitan. Untuk bangsa dan negara ini, kita punya persatuan, kerja keras, dan cinta tanah air. Dan saat ini, penjajah sudah tidak ada. Maka kebangkitan nasional untuk apa? Yaitu untuk melawan korupsi, melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan kejahatan di negara Indonesia ini. Ini adalah suatu common grace, suatu general revelation bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Kristus pun bisa mengaitkan semangat yang baik itu dengan api, dengan lilin. Nah, sebagai orang Kristen kita tahu bahwa
kita tahu namanya pelita. Pelita kan seperti lilin. Ini menyimbolkan siapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini menyimbolkan firman Tuhan dan juga Tuhan Yesus Kristus yang pernah mengatakan bahwa aku adalah terang dunia. Dan orang-orang Kristen juga adalah kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Kamu harus memberikan kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus kepada banyak orang untuk memberitakan Injil kepada mereka yang hidup di dalam kegelapan. Dan kita juga bisa melihat bahwa firman Tuhan adalah senjata yang memberantas kejahatan. Firman Tuhan adalah pelita atau lilin bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan Yesus Kristus pun sudah menyatakan kuasa kebangkitannya kepada kita dengan melakukan firman Tuhan dan mengalahkan kuasa dosa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pembahasan Yosua pasal 4 ini, kita bisa lihat bahwa bangsa Israel dan Yosua sudah menyeberangi sungai Yordan, dan Yosua dan bangsa Israel membangun monumen 12 batu yang mewakili 12 suku Israel, dan sebagai peringatan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Tuhan sudah menolong mereka, kuasa Tuhan begitu nyata, maka ketika mereka melihat monumen 12 batu ini, hati mereka disegarkan kembali dan semakin melihat bahwa Tuhan itu nyata dan bekerja dalam kehidupan mereka. Maka perintah untuk mendirikan monumen 12 batu yang disampaikan Tuhan melalui Yosua, itu adalah betul-betul perintah dari Tuhan. Yosua ikut Tuhan. Bangsa Israel ikut Yosua. Bangsa Israel ikut Yosua yang ikut Tuhan, berarti bangsa Israel mengikut Tuhan. Dan perintah Tuhan secara jelas bikin monumen 12 batu. Dan kita sudah membahas bahwa monumen 12 batu ini bukan hanya ada satu tugu, melainkan ada dua tugu yang berbeda. Tugu pertama adalah batu-batu yang dibawa oleh perwakilan 12 suku di atas bahu mereka, kemudian dibawa pergi ke daerah Gilgal. Dan tugu yang kedua adalah batu-batu, 12 batu yang didirikan oleh Yosua di tengah sungai Yordan, di tempat kaki para imam berpijak di sana ketika memanggul atau membawa tabut perjanjian dengan tongkat seperti itu ya, 2 tongkat seperti itu. Dan para imam masih tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan dengan taat, ya mereka melakukan kehendak Tuhan dan menunggu bangsa Israel yang kurang lebih berjumlah 2 juta orang melewati sungai Yordan. Mereka punya komitmen bahwa mereka tidak akan beranjak dari tanah yang kering itu di tengah sungai Yordan sampai bangsa Israel menyeberang semuanya. Nah dari sini kita fokus kepada para imam yang mengangkat tabut perjanjian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka itu memberikan teladan apa? Mereka memberikan teladan ketaatan. Meskipun mereka itu adalah orang yang ditugaskan atau dipanggil Tuhan secara khusus menjadi pelayan Tuhan, ketika melihat Yosua sebagai pemimpin yang dipilih Tuhan, mereka pun tidak sombong. Mereka meskipun adalah rohaniwan, mereka juga menaati orang yang dipilih Tuhan untuk menjalankan kehendak Tuhan memimpin bangsa Israel. Nah kita bisa melihat beberapa ketaatan yang muncul dari para imam, boleh ditampilkan slide-nya. Yang pertama adalah mereka memang diperintahkan Tuhan untuk mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan umat Tuhan atau bangsa Israel. Coba kita renungkan sejenak ya. Mereka berjalan di depan dengan mengangkat tabut perjanjian. Yang lebih capek itu ya para imam atau prajurit biasa, mungkin yang membawa senjata atau perisai, atau para imam yang mengangkut tabut perjanjian, yang harus diangkut minimal oleh 4 imam. Ini adalah pekerjaan yang berat, ya pekerjaan yang seolah-olah kayak sia-sia. Ngapain sih para imam bawa tabut perjanjian? Bukankah Tuhan itu maha hadir? Kenapa Tuhan perintahkan para imam itu mengangkat? Nah ini kita bisa lihat bahwa Tuhan memang sedang menyatakan dirinya kepada umat Israel bahwa yang penting kamu taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dan ketika perintah Tuhan itu begitu jelas diberikan kepada Yosua dan bangsa Israel, mereka belajar taat sekalipun susah, sekalipun capek, sekalipun berat dan banyak masalah yang terjadi. Saya yakin bahunya para imam itu dekok-dekok ya, atau lecet-lecet.
terus memanggul tabut perjanjian dan khususnya di dalam konteks Sungai Yordan ini. Kemudian ketika mereka berjalan di depan, berhenti di depan Sungai Yordan, berdiri di sana. Ya, mereka tidak melakukan apa-apa, mereka ikut instruksi dari Yosua dan akhirnya melangkahkan kaki ke dalam air Sungai Yordan, dan pada saat melangkahkan kaki itu, air Sungai Yordan berhenti. Berhenti sampai kering, betul-betul kering, ya, seolah Tuhan betul-betul membersihkan air itu. Ya, kemudian terjadi bendungan di sana, Tuhan menahan air Sungai Yordan yang mengalir. Kemudian ketaatan yang mereka lakukan juga adalah berdiri teguh di tengah Sungai Yordan sampai seluruh umat menyeberang, yang berjumlah 2 juta orang. Dikatakan di ayat 10, mereka menyeberang itu dengan cepat-cepat. Kalau kita lihat Alkitab, ya, bangsa Israel itu menyeberang dengan cepat-cepat. Waktu menyeberangi Laut Teberau, mereka juga cukup cepat-cepat. Kenapa? Karena kan takut dikejar oleh orang Filistin. Ya, orang Firaun, ya, Firaun orang Mesir. Orang Mesir yang mengejar mereka. Mereka pun berjalan cepat-cepat, di kanan kirinya adalah air Laut Teberau. Tapi ketika Sungai Yordan juga, mereka tuh berjalan cepat-cepat. Kenapa perlu cepat-cepat? Ada beberapa orang menafsirkan, karena takut nanti kalau bendungannya dilepas Tuhan gimana? Mereka hanyut. Seperti itu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa tafsirannya, karena mereka ingin cepat-cepat masuk ke tanah Kanaan. Menginjakan kaki di tanah Kanaan tersebut. Dan intinya adalah yang terjadi pada waktu itu mereka begitu cepat-cepat untuk menyeberang. Karena apa? Karena 2 juta orang menyeberangi Sungai Yordan. Coba kita pikir, ketika saya merenungkan ayat ini, kira-kira berapa lama ya menyeberangi Sungai Yordan itu? Kalau satu orang mungkin 5 menit ada kali ya. Atau 10 menit, saya nggak tahu juga jaraknya sebagaimana jauhnya. Tetapi kalau 2 juta orang, para imam harus berdiri di tengah, memanggul tabut perjanjian, terus menunggu bertahan terus. Tabut perjanjian itu tidak diletakkan di bawah Sungai Yordan, di tanah itu, enggak. Mereka terus panggul tabut perjanjian, mereka harus bertahan sampai keringat dingin, sampai kesakitan, membawa tabut perjanjian itu sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan. Terus orang Israel mungkin ada yang pelan-pelan juga lagi ya. Para imam diuji kesabarannya. Ini bahu saya udah pegel, kalian masih pelan-pelan ya. Para imam mungkin dalam hatinya ngomel, ayo cepat, semua cepat. Dan bangsa Israel juga memang cepat-cepat semua. Entah dengan alasan yang bagaimana, tapi intinya proses menyeberangi Sungai Yordan itu begitu cepat ya dikatakan. Dan para penafsir, Matthew Henry mengatakan kemungkinan berapa lama mereka menyeberangi Sungai Yordan, kemungkinan besar itu paling cepat 1 hari, paling lama 2 hari. Di situ kita bisa melihat para imam memanggul tabut perjanjian itu selama 1 hari. Jadi para imam ini bukan diuji kerohaniannya lewat hal-hal yang sifatnya tidak kelihatan atau tidak fisik ya. Tetapi para imam juga betul-betul menguji imannya dengan fisiknya. Yang mau melayani Tuhan dengan seluruh tubuhnya. Maka Paulus tidak salah mengatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Karena manusia terdiri dari tubuh maupun jiwa. Nah di sini para imam sebagai pemimpin rohani juga, suku Lewi, Bani Kehat, ya dari keluarga Kehat itu mengangkut terus tabut perjanjian. Dan mereka itu sangat lelah. Ya, ini mengingatkan juga ya para hamba Tuhan, ya perlu juga kerja fisik. Ya, para hamba Tuhan juga ternyata ada pekerjaan yang harus dikerjakan secara fisik untuk melayani Tuhan. Ya, sangat penting bagi kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian menjaga kesehatan tubuh supaya bisa menjalankan perintah-perintah Tuhan yang khusus seperti ini, yang membutuhkan tenaga yang begitu besar. Lalu kita lihat slide selanjutnya. Kurang lebih ya gambarannya adalah seperti ini proses penyeberangan bangsa Israel ke tanah Kanaan melalui Sungai Yordan. Para imam tetap tinggal sampai beres semua bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Tetap berdiam, Yosua pun memantau ya penyeberangan tersebut. Yosua juga mengaturnya supaya ayo cepat. Dan akhirnya prosesnya begitu lama.
dan juga para imam tinggal di situ sampai bangsa Israel sudah gak ada lagi yang menyeberang, dan tibalah baru mereka membuat tugu 12 batu, monumen 12 batu. Di situ Yosua mendirikan tugu di tengah dasar Sungai Yordan, lalu ada 12 batu besar yang diambil dari Sungai Yordan, dibawa oleh 12 perwakilan pemimpin suku Israel tersebut. Dan kemudian suku Ruben, Gad, dan Manasye yang setengah itu maju di depan untuk kalau ada musuh yang memerangi bangsa mereka, akhirnya mereka yang duluan berperang sesuai dengan perintah Musa atau perjanjian mereka dengan Musa. Dan akhirnya mereka keluar menyeberangi Sungai Yordan setelah umat selesai menyeberang. Dan baru saja kaki imam itu dijejakkan di tanah yang kering, mereka menyeberang pelan-pelan dengan kelelahan, dengan letih ya. Maka berbaliklah air Sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Jadi pada waktu itu memang Sungai Yordan itu sedang meluap, begitu tinggi, begitu banyak airnya. Dan ketika segera, ini soal timing Tuhan ya, waktu Tuhan, ketika para imam menjejakkan kaki, Sungai Yordan berhenti. Ketika para imam keluar dari tanah Sungai Yordan itu, kemudian air itu mengalir kembali. Para imam menjadi wakil umat Tuhan yang mendahului atas sikap ketaatan kita kepada Tuhan. Imam taat kepada Yosua, Yosua taat kepada Musa, Musa taat kepada Tuhan. Kesimpulannya ya, para imam betul-betul mentaati Tuhan. Nah ini adalah suatu refleksi bahwa ya kalau kita betul-betul ya mendengarkan nasihat atau anjuran dari orang-orang di sekitar kita yang adalah firman Tuhan, kita sebenarnya menuruti Tuhan juga. Tetapi kalau pada akhirnya kita mendengarkan nasihat orang-orang di sekitar kita yang melawan firman Tuhan, pada akhirnya kita sedang melawan Tuhan juga. Ada kaitan yang erat antara Tuhan dengan manusia yang lainnya. Ya pada waktu ini Tuhan bisa saja sih memimpin bangsa Israel itu dengan suaranya sendiri. Tidak usah pemimpin manusia. Langsung terdengar semuanya oleh 2 juta bangsa Israel. Tuhan memang bisa melakukannya, tetapi Tuhan mau melatih seseorang pemimpin untuk memimpin bangsanya datang kepada Tuhan. Maka ketika kita dengar suara-suara orang-orang di sekitar kita, kalau memang itu firman Tuhan, kenapa tidak kita lakukan? Kalau itu memang benar ya. Kalau itu memang benar, ada sesuai Alkitab, ya kita coba jalankan. Tapi kalau tidak sesuai Alkitab, ya kita tidak jalankan. Nah ini bukan lagi bicara soal relasi dengan manusia, tetapi lebih dalam atau lebih jauh adalah kita berelasi dengan Tuhan sendiri. Tapi dengan berespons terhadap setiap perkataan di telinga kita. Ya, perkataan yang masuk ke telinga kita, bisa jadi itu adalah memang kehendak Tuhan, suara Tuhan. Ya, yang datang ke telinga kita ini. Nasihat-nasihat yang baik, kenapa sih kita tidak coba lakukan terlebih dahulu? Ya, entah itu beribadah di dalam ibadah minggu, entah itu mau melayani Tuhan, entah itu sekolah minggu, entah itu PA remaja, entah itu PA pemuda gitu ya. Kalau memang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kenapa kita lawan? Nah kalau kita lawan suatu anjuran tersebut, berarti kita sedang melawan siapa? Ya melawan Tuhan. Jadi kita Bapak Ibu saudara sekalian, kita pun sebagai guru orang tua ya, ketika mengajar anak tuh hadapkan anak itu kepada Tuhan. Bukan kepada diri kita yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Ya kalau mereka dihadapkan dengan kita, ya teladan kita gak sempurna. Kita pun tidak bisa memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Tapi mereka harus diperhadapkan dengan Alkitab sendiri. Alkitab berkata ini. Ya kalau tidak taat, kamu berarti tidak menaati Tuhan. Kalau kamu taat, berarti kamu menaati Tuhan. Nah, itu sangat penting ya, untuk bisa melihat kaitan antara perkataan orang atau anjuran orang, perintah orang dengan kaitan dengan Tuhan sendiri yang berbicara. Lalu para imam membawa tabut perjanjian itu melambangkan hadirat Allah sendiri, dan mereka membawa tabut perjanjian sebagai ketundukan ketaatan kepada Tuhan. Dan ini mengingatkan kita bahwa kita harus terus minta penyertaan Tuhan. Yang menyelamatkan kita adalah penyertaan Tuhan. Yang menolong kita untuk bisa hidup kudus di hadapan Tuhan adalah penyertaan Tuhan. Seperti bangsa Israel diselamatkan oleh penyertaan Tuhan, tabut perjanjian sebagai simbol tangan Tuhan membendung air Sungai Yordan.
Dan demikian juga tabut perjanjian itu terus dibawa oleh bangsa Israel sampai masuk ke tanah Kanaan. Dan itu menjadi simbol bahwa pusat kehidupan bangsa Israel adalah firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, mereka nggak bisa menyeberangi sungai Yordan. Tanpa Tuhan, tanpa penyertaannya, mereka tidak bisa mengalahkan bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Tanpa Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Maka berkat terbesar bagi umat Tuhan, gereja Tuhan adalah penyertaan Tuhan. Penyeberangan sungai Yordan melambangkan keselamatan hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan manusia. Ya, kita bisa berhasil, ingat itu karena penyertaan Tuhan, bukan karena usaha kita. Nah, melalui hal ini kemudian Alkitab menyatakan bahwa nama Yosua dibesarkan di hadapan Israel. Berarti sebelumnya nama Yosua itu kecil bagi bangsa Israel. Meskipun mereka tetap tunduk terhadap otoritas Tuhan atas hidup Yosua, mereka coba dengarkan Yosua, mereka coba uji perkataan Yosua ini benar enggak? Kami dipimpin ke jalan yang benar enggak? Pada waktu itu mereka masih bingung, ragu-ragu terhadap kepemimpinan Yosua. Tetapi ternyata mujizat sungai Yordan ini menyatakan bahwa Yosua itu betul-betul disertai Tuhan. Kamu jangan ragu terhadap kepemimpinan Yosua. Dan buktinya adalah kamu bisa selamat menyeberangi sungai Yordan. Dan dikatakan di Alkitab bahwa mereka itu takut. Takut kepada Yosua. Nah, ini maksudnya apa? Takut ketakutan atau takut hormat. Takut semakin tunduk taat kepada Yosua. Nah, jawabannya tentu bukan takut karena teror dan ancaman ya. Ya, kita bisa membuat orang itu takut pada kita ketika kita meneror dia, tunduk taat terus pada kita. Tapi dengan teror, misalkan Yosua itu adalah pemimpin yang berdarah dingin. Ya, kalau ada yang tidak taat langsung bunuh, seperti mafia-mafia ya, seperti raja yang bengis. Begitu ada yang gak setuju langsung bunuh di hadapan banyak orang. Semua orang akan takut sama Yosua. Dia raja kok, dia pemimpin, tapi dia menggunakan otoritasnya dengan kacau balau. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Langsung misalkan ketika ada yang tidak setuju dengan Yosua, langsung disuruh perang sendirian. Mati di medan perang. Atau Musa misalkan ya. Begitu ada yang keras kepala, Musa mengutuk. Ya, mengutuk jadi ular misalkan. Atau terkena sakit kusta. Itu bisa menimbulkan rasa takut terhadap pemimpin. Baik Musa ataupun Yosua. Misalkan pemimpinnya sering marah-marah, apa sedikit langsung ditegur. Itu takut loh. Ya, yang dibawa kemudian takut, akhirnya tidak bisa juga menyatakan kebenaran kepada pemimpin, misalkan seperti itu ya. Tetapi takut dalam bagian ini bukanlah takut karena ancaman, karena teror, karena otoritas yang digunakan secara sewenang-wenang, tetapi juga takut karena hormat kepada Yosua, tunduk kepada Yosua dan mengakui bahwa Yosua ini adalah pemimpin yang berasal dari Allah. Yosua adalah pemimpin yang takut akan Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Yosua diakui sebagai pemimpin Israel bukan karena kehebatan Yosua atau ambisinya, melainkan karena ada tanda-tanda penyertaan Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan yang boleh nyata di dalam kepemimpinan Yosua. Dan pada bagian ini Yosua dinyatakan oleh Tuhan ketika ada mujizat pertama yang terjadi dalam kepemimpinan Yosua, yaitu air sungai Yordan berhenti di hulu. Ini adalah mujizat pertama yang dialami oleh bangsa Israel setelah kepemimpinan Yosua. Maka dari itu Tuhan membesarkan nama Yosua dan bangsa Israel pun semakin takut dan hormat kepada Tuhan maupun kepada Yosua. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita tahu bahwa kita itu disertai oleh Tuhan? Bagaimana kita tahu bahwa gereja ini misalkan ya, itu disertai oleh Tuhan? Bagaimana kita mengetahui orang itu disertai oleh Tuhan juga? Bagaimana cara tahunya? Apakah harus ada mujizat dulu? Baru kemudian, oh kita akui ini adalah pendeta yang berasal dari Tuhan. Atau orang Kristen yang sangat baik, yang takut akan Tuhan. Apakah harus dengan mujizat yang besar? Baru pada akhirnya diakui imannya. Kalau harus dari mujizat yang besar, saya tidak masuk klasifikasi ini. Ya, saya tidak pernah melakukan mujizat,
hidupnya kelihatan biasa-biasa saja gitu ya. Tetapi apakah demikian penilaian kita bahwa orang itu disertai oleh Tuhan? Dasarnya mujizat Tuhan atau hal-hal yang supranatural. Padahal kita tahu orang yang suka main debus, ya orang yang sering ke dukun, orang yang sering ke gunung-gunung yang ada kuasa itu pun mereka bisa kebal kok. Ya, mereka bisa kaya raya, misalnya mereka bisa dapat mujizat juga yang supranatural tersebut ya. Lalu kalau kita lihat dari mana kita tahu ada orang yang disertai oleh Tuhan, apakah dari kekayaannya, dari hasilnya seperti itu ya. Banyak orang berdosa itu adalah orang yang serakah, orang yang koruptor, itu semua kaya raya. Ya, orang yang pencuri, perampok juga kaya raya kok. Apakah berarti dia disertai oleh Tuhan kalau kaya raya? Kalau ada mujizat? Atau kalau sehat? Kalau sehat berarti orang itu betul-betul disertai oleh Kristus seperti itu ya? Tentu tidak ya. Meskipun dalam kitab Yosua dijelaskan bahwa Yosua semakin dilihat oleh orang bahwa dia tuh disertai Tuhan karena ada mujizat terjadi. Tetapi itu ya dulu. Apakah semua kemudian kita harus tarik ke sekarang, zaman sekarang, padahal kita tahu bahwa firman Tuhan atau diri Tuhan itu diwahyukan secara progresif bertahap dari perjanjian lama, perjanjian baru, gereja Tuhan saat ini dan sampai Alkitab yang kita miliki. Zamannya tidak ya, kita lihat Alkitab tuh mengatakan apa? Orang Kristen banyak yang sakit, orang yang bukan Kristen sehat, ya sehat-sehat semua. Apakah itu tanda orang itu disertai Tuhan atau tidak disertai Tuhan? Nah jawabannya ketika merenungkan hal ini Bapak Ibu sekalian, tanda kita disertai Tuhan adalah buah Roh Kudus. Ini menjadi sebuah tanda. Ada kasih enggak? Ada sukacita enggak? Ada damai sejahtera, kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah kita dikenal dari aspek mananya? Ya, dari buah Roh Kudus itu paling penting dan akhirnya itu tidak bisa dinilai dengan satu kali pertemuan saja. Ya, kita bisa merasakan kasih orang itu perlu waktu dan waktu itu menguji kita semua. Apakah kita ini memang murni atau tulus atau tidak ya? Itu di dalam konsep waktu dan tanda orang disertai Tuhan atau enggak? Dari buahnya. Dan ketika pohon itu mau berbuah perlu waktu dong. Ya, perlu waktu untuk pada akhirnya bisa menghakimi atau menilai, oh ini buahnya baik, oh ini buahnya buruk. Itu perlu waktu yang sampai akhirnya bisa dipetik seperti itu ya. Nah bangsa Israel keluar dari sungai Yordan, semuanya ini sudah keluar dari sungai Yordan. Sungai Yordan mulai kembali lagi mengalir dan pada waktu itu mereka ke daerah yang bernama Gilgal. Dengan 12 perwakilan dari 12 suku ini membawa batu besar. Sampai ke Gilgal, batas timur dari Yeriko. Lalu ketika pada suatu hari mereka mau berkemah, nah disitulah Yosua mengatur 12 batu ini. Nah sekarang tumpukan di sini, Yosua meletakkan tugu 12 batu di Gilgal. Lalu Yosua mengulangi lagi pesan dari 12 batu ini, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya, apa sih arti batu-batu ini? Ya karena memang tidak ada tulisannya, hanya ada batu, kemudian jumlahnya 12. Nah maksudnya apa sih? Di sini Yosua mengatakan kepada bangsa Israel, katakanlah bahwa Israel itu telah menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering. Asumsinya adalah air sungai Yordan ini penuh dengan air dan seringkali meluap. Tapi kok bisa kering? Berarti ada penyertaan Tuhan. Tuhan telah keringkan air sungai Yordan di depanmu sama seperti dilakukan Tuhan di laut Teberau. Nah tujuan mujizat ini adalah supaya semua bangsa, ini harapannya ya, bukan hanya bangsa Israel saja, bukan saja anak-anak dari bangsa Israel, tapi semua bangsa itu tahu kuat tangan Tuhan. Dan akhirnya mereka pun bisa menaati Tuhan, tunduk kepada Tuhan yang maha besar itu. Sama seperti bangsa Israel dan Yosua menaati Tuhan dan hormat kepada Tuhan. Jadi tugu 12 batu ini adalah sebuah peringatan akan pertolongan Tuhan
kepada bangsa Israel, menyelamatkan mereka, dan juga sebagai dorongan agar bangsa Israel juga punya hati untuk mewariskan iman kepada generasi berikutnya ataupun bangsa-bangsa lain. Jadi apa lambang dari 12 batu ini? Ini sebagai peringatan tentang keselamatan dari Tuhan dan juga tugas untuk memberitakan Injil kepada keluarga maupun juga orang-orang di sekitar mereka. Supaya orang itu mengenal Tuhan. Maka ada peringatan-peringatan tertentu. Nah, dan bagian ini sangat berkaitan dengan waktu. Ketika kita mengingat, ketika ada 12 tugu batu, anggap kita sendiri yang datang ke Gilgal, kemudian melihat 12 batu yang didirikan begitu besar di suatu tempat, kita melihat 12 tugu batu ini, lalu kita bisa masuk ke dalam 3 dimensi waktu. Di masa lalu, berarti Tuhan pernah bekerja bagi Yosua dan bangsa Israel. Tuhan sudah menyeberangkan 2 juta umat yang sangat sulit, yang mustahil dilakukan oleh manusia, dan akhirnya mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Mereka mengingat masa lalu, dan akhirnya mereka bisa lihat bahwa Tuhan itu berkuasa, dan mereka tunduk kepada Tuhan, dan dengan rendah hati bahwa Tuhanlah yang menopang kehidupan bangsa Israel. Dan kemudian di masa sekarang ada 12 batu itu adalah sebagai bukti, sebagai peringatan bahwa hidup kita ini karena sudah ada pertolongan Tuhan di masa lalu. Saya bisa hidup sampai sekarang itu karena providensia Tuhan, bukan karena usaha saya sendiri. Dan di situ di masa sekarang kita bisa lihat Tuhan tuh memelihara hidup kita hari demi hari. Yang memberikan kita istirahat, yang memberikan kita perlindungan, yang memberikan kita kecukupan dalam keseharian hidup kita, makanan dan minuman adalah sumbernya dari Tuhan sendiri. Jadi di masa sekarang kita bisa bersukacita dan semakin bersyukur atas pertolongan Tuhan. Di masa lalu kita mengingat pekerjaan Tuhan yang tidak mungkin terulang kembali pada waktu kita melihat 12 batu tersebut. Dan di masa depan, ya kita punya pesan bagi anak-anak kita. Ya, mungkin pesan di mana ketika mereka tahu ada 12 batu monumen di Gilgal ini. Dan kita bisa ceritakan ya lewat perkataan kita diajarin ke anak. Ingat, ya di Gilgal itu ada 12 batu besar sebagai perwakilan dari 12 suku Israel, dan di situ ada kisahnya sendiri. Ya, para imam juga ketika menceritakan kepada anak-anak mereka, mereka juga tambahkan dengan kesulitan mereka memikul tabut perjanjian. Seperti itu ya, dengan cerita-cerita yang sudah dipaparkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah berimajinasi ya. Ya, saya termasuk golongan mungkin zaman generasi muda lah. Ya, entah zaman milenial atau generasi apa kayak gitu ya. Nah, anggap waktu saya sudah tinggal sebentar lagi di bumi. Anggap beberapa waktu lagi saya akan meninggal ya. Apa sih yang saya akan lakukan? Ya, apa yang kita bisa lakukan juga? Coba ibaratkan kita akan meninggal suatu hari nanti ya. Apa pada akhirnya kita akan pegang semua harta kita, terus kita bisa menikmati lagi harta yang kita miliki, baik uang, baik kendaraan mungkin, ataupun setiap harta yang kita miliki ya. Apakah kita ingin hidup selamanya atau malah berpikir jangan cepat-cepat mati? Seperti itu ya. Sekarang kalau saya sebentar lagi meninggal, bahwa saya tahu bahwa tidak akan bawa harta, maka harta itu kita tahu bahwa akan dialihkan kepada orang kan. Coba kita meninggal, baju kita mungkin bisa dibuang atau disimpan atau dijual. Ya harta kekayaan kita, mobil, motor, ya laptop, handphone, ataupun emas kita, uang kita, nggak akan kita pakai kan ya. Terus pada akhirnya Tuhan buat sistem di mana bisa mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Ketika orang itu meninggal, berarti hartanya kan dimiliki atau diambil oleh orang-orang yang masih hidup. Yaitu keluarganya lah. Ya keluarga terdekat, baik pasangan maupun anak ataupun orang tua atau saudara sepupu dan lain-lain. Ya maka dari itu, kita harusnya bagaimana ketika kita meninggalkan dunia ini. Ketika manusia ada yang mati itu bagaimana ya, harta kita itu kita bisa tinggalkan dengan cara bagaimana. Itu perlu kita pikirkan.
Ada ketika orang yang sudah mendapatkan warisan atau harta benda dari orang yang sudah meninggal, langsung hilang dalam sekejap. Dihabiskan dengan foya. Itu pun bisa menjadi kutuk. Ya, bisa menjadi kutuk bagi mereka yang tidak bisa mengendalikan diri atau cinta akan uang, cinta akan harta. Ya, bukannya mengejar Tuhan lewat memuliakan Tuhan lewat hartanya, malah akhirnya harta itu jadi berhala. Ini adalah suatu hal yang muncul ya di dalam kehidupan kita ketika kita mati nanti. Kita tinggalkan apa? Kita akan mengatur harta yang kita tinggalkan dengan cara bagaimana? Itu perlu dipikirkan juga. Ya, peribahasa Indonesia sudah memberikan satu hal yang perlu kita ingat juga ya. Harimau mati meninggalkan belang ya. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan apa? Nama, ya bukan harta loh, nama. Itu berarti apa? Nama lebih penting daripada harta. Kalau harta bisa diambil orang, difoya-foyakan, akhirnya tidak bertanggung jawab, meskipun bisa juga untuk memuliakan Tuhan ya harta tersebut. Tetapi dari peribahasa Indonesia ini kita diingatkan, kita tuh akan tinggalkan nama kok. Nama kita ini berisi apa? Ya biografinya adalah kejahatan atau teladan yang baik, iman yang kita bisa berikan kepada generasi penerus ya. Pepatah ini mengajarkan bahwa ketika kita meninggal, harap kita meninggalkan nama baik atau mewariskan nama baik sehingga orang bisa belajar dari kehidupan kita. Ya, harapannya adalah itu ya. Dan inilah arti dari bagaimana orang Kristen itu bisa hidup berbuah bagi kerajaan Tuhan, yaitu meninggalkan teladan. Meninggalkan iman bagi orang-orang yang akan hidup selanjutnya. Bukan meninggalkan harta. Inilah yang perlu kita kejar selama kita hidup di dunia ini. Bukan harta duniawi, melainkan harta surgawi. Kita kumpulkan harta di surga agar kita dapat terus mewariskan iman kepada generasi mendatang. Maka gereja ini ya, kita ingin boleh sungguh-sungguh menghargai anak-anak sekolah minggu yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya mereka bisa mewariskan iman kita. Penerus gereja ini yang utama adalah ya anak-anak sekolah minggu kan, para remaja, para pemuda. Masa mau mengharapkan terus kepada orang-orang dari luar sana, dari gereja lain misalkan, atau orang-orang Kristen di luar sana. Kalau bisa yang meneruskan gereja ini adalah ya anak-anak kita yang dididik di dalam iman Kristen atau gereja Reform Injili ini ya. Nah, dalam mewariskan iman Kristen maka sangat penting pemberitaan firman Tuhan. Pengajaran firman Tuhan itu sangat penting. Bukan saja diajarkan di dalam gereja Tuhan, melainkan juga diajarkan di dalam keluarga-keluarga Kristen. Ya, bisa katekisasi dari gereja Tuhan, tapi bisa juga katekisasi oleh kepala keluarga di rumah. Bagaimana menjalankan iman Kristen yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Ya, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu mengikat janjinya kepada kita. Ini adalah covenant. Covenant beda dengan perjanjian. Covenant itu khusus pemakaiannya hanya kepada Tuhan saja, yang dimana Allah itu jauh lebih tinggi, jauh lebih berbeda, jauh adalah pribadi yang berbeda dengan seluruh ciptaan. Dia itu pencipta tapi mau berjanji kepada yang di bawahnya, yang adalah manusia, yang adalah manusia yang berdosa. Dan dia berjanji kepada umat pilihannya bahwa aku setia kepada umatku yang aku sudah pilih. Dari sini kita bisa lihat Tuhan itu adalah Allah covenant, Allah perjanjian, Allah yang memberikan perjanjian dengan penuh kesetiaan. Dan kesetiaan Allah ini akan menjaga, memelihara hidup kita sebagai umat Tuhan di dalam perlindungan Yesus Kristus sendiri. Jadi kita bisa belajar bahwa taat firman Tuhan dan juga tunduk kepada suara-suara di sekitar kita yang memang adalah sesuai dengan firman Tuhan. Iman bukan saja untuk generasi sekarang, tapi harus juga kita wariskan kepada penerus kita. Nah, sebagai orang Kristen kita harus mewariskan iman kepada anak-anak kita. Bukan saja iman, tetapi firman Tuhan. Karena dari firman Tuhanlah orang bisa beriman. Tanpa firman Tuhan, Tuhan tidak bisa menumbuhkan iman seseorang.
Nah, dari sini kita bisa lihat ya, kalau nanti kita meninggal dunia, apa sih yang harus kita lakukan? Saya mau mewariskan apa sih? Bahaya juga ya kalau kita tidak mengatur harta kekayaan kita, sehingga pada akhirnya ya orang yang sudah tua, kemudian meninggal dunia, hartanya cukup banyak atau sangat banyak. Tapi kemudian tidak diatur dengan baik, sehingga ketika ada warisan diberikan kepada anak-anak karena tidak diatur, tidak jelas, sudah jelas diatur pun pembagiannya adalah adil untuk beberapa anak, pada akhirnya juga bisa menimbulkan pertengkaran antar anak. Jadi yang kita wariskan fokusnya apa? Bukan harta. Yang kita wariskan harusnya fokusnya adalah iman kepada anak-anak, sehingga andai pun ada harta, kekayaan yang pada akhirnya diwariskan, anak itu tidak akan ribut soal warisan harta. Ya, anak-anak itu tidak akan saling membenci karena uang. Banyak sekali kejadian karena uang, akhirnya keluarga tuh ribut. Gereja karena uang pun ribut, ya bertengkar satu dengan yang lainnya. Maka di dalam kehidupan kita, andai kita sebagai orang tua, kita harus bijaksana juga ya. Di dalam mewariskan iman kita, itu fokusnya. Tapi kemudian kita juga ketika meninggalkan dunia ini, harta yang kita tinggalkan juga perlu diatur kan. Perlu diatur pembagiannya secara adil, secara tepat, supaya tidak akhirnya menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Maka nanti pada urusannya kita pun akan menghadapi soal warisan harta. Tetapi itu mengingatkan kita bahwa yang penting iman kepada Yesus Kristus, itu yang kita wariskan, teladan kita bagaimana. Kalau kita pada akhirnya mendapatkan warisan harta, kita nggak boleh ribut, nggak boleh saling benci, saling melukai, saling membunuh bahkan karena soal warisan harta dari orang tuanya. Saya pernah diceritakan oleh istri ya, ada artis Indonesia yang meninggal karena kecelakaan. Itu suami istri meninggal, harta mereka cukup banyak. Lalu anaknya yang masih kecil itu ya masih hidup. Nah, akhirnya menjadi yatim piatu, anak yang masih kecil ya. Tapi karena harta orang tuanya banyak dan otomatis lah ya harus diwariskan ke siapa? Diwariskan ke anaknya. Tapi karena anaknya masih kecil, berarti harus ada keluarga yang lebih dewasa yang akhirnya ngurus soal warisan dari orang tuanya yang kaya tersebut. Ya, jadi bagaimana akhirnya keluarganya mengurus warisan tersebut? Akhirnya pihak keluarga yang sana dengan pihak keluarga yang lain berebut soal anak ini, hak asuh anak ini. Saya ingin ngurus anak ini, ya gitu ya, supaya bisa dapat harta warisannya digunakan oleh keluarga tersebut ya. Hanya jadi pertengkaran dan anak juga jadi korbannya ya, diperebutkan. Ya, antar keluarga akhirnya ribut soal warisan. Saat ribut, akhirnya saling bertengkar, ya bertikai. Nah kalau kita seringnya ribut, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, tiap minggu ribut, tiap hari ribut. Kita meninggalkan nama apa? Nama ribut, ya. Meskipun ada orang-orang Indonesia yang namanya juga ribut ya, tetapi itu enggak baik. Itu bukan berarti ya nama itu menunjukkan dia suka ribut ya. Tetapi kita bisa lihat bahwa apa yang kita tinggalkan sih waktu kita dalam keseharian hidup kita ya. Kita sukanya bertengkar sama orang atau berusaha mencari solusi yang terbaik bagaimana kita berikan teladan kepada banyak orang ya. Nah kita harus menyerahkan seluruh permasalahan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita berdosa di hadapan Tuhan atau jadi batu sandungan. Saya pernah memikirkan juga andai ya, ini ibarat ya. Orang tua mewariskan sesuatu, terus kami berempat saudara. Saya punya kakak 2. Ya kakak laki-laki 2, adik perempuan 1 ya. Mungkin karena saya hamba Tuhan ya, saya gak dapat warisan pun gak apa-apa. Daripada ribut. Tapi saya nyatakan keadilan dulu. Kalau memang orang tua pengennya bagi 4 hasilnya, ya hasil warisan dari orang tua bagi 4 ya bagi 4. Tapi kemudian ada orang yang serakah, anggap kakak saya ya, misalkan serakah pengen ambil bagian semuanya. Saya bilang ambil aja. Ya ambil aja, saya bukan cinta uang. Saya nggak mau ribut, tapi yang benar harusnya hormati orang tua. Ya kita harus baik-baik bersama dengan saudara, jangan suka ribut, jangan suka bertengkar ya. Kita rela menyerahkan hak kita. Hak terbesar orang Kristen adalah melepaskan hak demi kerajaan Tuhan ya. Bukan karena kita itu bodoh, kalah ya, tetapi demi kerajaan Tuhan kita bisa melepaskan hak yang seharusnya kita terima kok.
Tapi kita mau karena kita tidak cintakan uang, kita tidak cintakan keegoisan kita sendiri, kita lakukan untuk kepentingan bersama. Seperti itu ya, ibarat seperti itu bisa. Kita bayangkan suatu masa depan di depan kita mau jadi orang seperti apa di masa depan kita. Ya kita menjadi orang tua seperti apa bagi anak-anak kita. Itu jauh lebih penting, mewariskan iman, ya memberikan peringatan-peringatan kepada anak-anak ataupun orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, menutup khotbah ini ya, ada model peringatan saat ini di zaman sekarang itu bermacam-macam. Kita bisa mengingat sesuatu dengan buku, ya buku yang kita miliki, kita ingat firman Tuhan. Ini kurang lebih seperti monumen kan, seperti tugu batu itu peringatan di mana kita bisa melihat karya Tuhan di masa lalu, berdampak kepada kita di masa sekarang, dan akhirnya menentukan masa depan hidup kita mau kita jalani seperti apa. Ya mau kita jalani seperti apa. Kita juga bisa mengingat sekarang bukan saja dengan batu, prasasti, ya monumen, tugu, tetapi di zaman digital ini, ya kenapa pada akhirnya kita suka lihat foto? Karena itu sebuah peringatan. Ada momen-momen yang begitu indah bagi manusia, atau juga ini momen pekerjaan Tuhan. Ada video, meskipun ya zaman sekarang ketika saya melihat galeri itu ya, kadang-kadang saya juga sudah ada fotonya, nggak terlalu diperhatiin kan. Kita nggak lihat lagi foto, kita bahkan diliatin foto. Ketika sudah foto, udah hilang. Untuk apa sih foto itu ya? Kadang cuma dilihat sekali terus sudah selesai. Nah itu adalah peringatan-peringatan di zaman digital sangat begitu banyak sekarang, ada foto, ada video. Tapi kita boleh lebih mementingkan adalah kita lihat karya Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan boleh dinyatakan di dalam sejarah kehidupan kita. Nah sekarang kita coba saksikan ya, satu video dari Gary Saul sendiri, itu model peringatan zaman now ya. Video ini di zaman COVID, dan COVID juga hampir selesai. Ya jadi maklum ya kalau kondisi foto-fotonya itu seperti COVID, lalu juga ini sudah 4 tahun yang lalu kira-kira ya. Mungkin ada orang-orang yang badannya berisi, ya, banyak lemaknya. Ini kilasannya sangat cepat juga ya, jadi harap kita perhatikan. Coba kita lihat, saksikan video ini ya. Singkat sebagai peringatan untuk melihat pekerjaan Tuhan atas gereja Tuhan. Silakan.
bisa lihat ya, di zaman sekarang begitu banyak ingatan dikumpulkan di satu file, terus kemudian ada videonya. Dan kalau zaman dulu kan monumen 12 batu cuma satu terus sudah aja. Kayak nggak menarik kan, batu-batu itu doang ya cuma ada 12, tapi ada makna dan pesannya. Zaman sekarang begitu banyak sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengingat pekerjaan Tuhan. Ada model kaleidoskop, ada kenang-kenangan, ada mengingat sejarah bagaimana kita bisa membuat kehidupan kita semakin memuji Tuhan. Nah, peringatan-peringatan itu kalau kita responi secara salah ya, pada akhirnya itu menjadi suatu hal yang bisa kita sombongkan. Tetapi bukan itu maksudnya. 12 batu yang dibuat oleh Yosua pun bisa menjadi kesombongan. Lihat nih, Allah saya itu lebih hebat, memang lebih berkuasa, dan saya lebih diakui oleh Tuhan. Akhirnya menjadi kesombongan diri yang akhirnya menjadi batu sandungan juga. Tetapi kita itu bukan saja menjadi seseorang yang mengingat pekerjaan Tuhan, tapi rendah hati pada akhirnya bisa melihat bahwa ada sejarah kehidupan yang berjalan secara linear, sekali saja terjadi dalam hidup ini, dan akan dihargai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya mendengarkan kuliah ya, kelas tentang eskatologi akhir zaman, itu surga itu ya, seperti apa sih di surga itu? Ya, maka ada perenungan di surga itu ada apa aja sih? Sampai pada kesimpulan bahwa di surga itu nilai-nilai yang baik ada di zaman ini akan terus ada. Kalau gedung gereja ini bagus, ya bagus, baik di dunia ini, nanti di surga akan ada juga yang lebih baik mungkin. Kalau di bumi ini ada makanan bernilai baik, enak, di surga pun bisa ada makanan. Ya, di surga itu yang hasil mandat budaya manusia akan dihargai oleh Tuhan. Akan diperbaharui oleh Tuhan sampai betul-betul menjadi suatu hal yang tidak ada efek dosanya. Kendaraan mungkin ada, tapi tidak ada polusi. Makanan mungkin ada, tapi mungkin seperti mana dari surga yang tidak memberikan sakit penyakit dalam hidup kita. Makanan ada, transportasi ada, tempat tinggal ada, tapi tidak menimbulkan efek dosa dan bukan dosa sama sekali. Di surga nggak ada kacamata minus sama plus, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Semua nggak pakai kacamata. Yang ada adalah tubuh manusia yang sempurna, yang bernilai, yang baik, maka tidak ada anak kecil. Anak kecil itu nggak sempurna kalau mereka. Ya, mereka nggak bisa berpikir, nggak bisa bijaksana. Yang lansia nggak ada juga, yang rambut putih nggak ada. Rambut putih itu efek penuaan, sakit, kelemahan tubuh manusia ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa surga itu betul-betul indah sekali. Seorang yang pakai kacamata ya, saya tahu ya penderitaan Bapak Ibu Saudara sekalian yang pakai kacamata nggak enak kan. Ini harus pakai kacamata, bangun tidur burem ya. Harus ambil kacamata dulu baru lebih jelas. Setiap hari membawa beban beberapa gram ini ya. Tapi di surga itu adanya kacamata gaya. Ya, ini kacamata bening, nggak ada minus, nggak, betul-betul sempurna. Itu yang dijanjikan Tuhan bagi orang Kristen. Kalau kita mengingat masa lalu, mengingat sekarang, bahkan mengingat masa depan, masih kita berdosa, masih kita jahat melawan Tuhan, keterlaluan hidup orang Kristen itu. Sudah pasti masuk surga, sudah pasti hidup kekal di dalam Kristus Yesus, masih melawan Tuhan, itu kita tidak menghargai anugerah Tuhan. Maka ini pentingnya kita mengingat, berimajinasi, dan juga bukan saja kita dipanggil untuk mengingat pekerjaan Tuhan, tapi kita juga dipanggil untuk menyaksikan pekerjaan Tuhan. Seringkali ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini terjadi juga di gereja manapun, orang ingin datang melayani, datang beribadah, kalau memang dia berfungsi sesuatu, atau melayani, atau bekerja sesuatu, berfungsi lah. Tapi bagaimana kalau akhirnya kita datang, cuman beribadah, dalam tanda kutip ya, cuman beribadah saja. Nggak pelayanan pemusik, nggak pelayanan singer, nggak pelayanan liturgis, nggak berkhotbah. Apakah kita masih datang? Ya datang di dalam acara tersebut.
Tapi kan kita berpikir bahwa ngapain saya jadi penonton saja, rasanya nggak bermanfaat hidup saya pengen melakukan sesuatu, baru datang. Tapi kalau tidak lakukan sesuatu, tidak datang. Ini gejala umum orang-orang Kristen semuanya ya. Kalau tidak bertugas, berarti nggak usah hadir. Kalau bertugas, baru hadir. Pertanyaannya ya, apakah sikap seperti itu benar atau salah sih? Ya, benar atau salah sih? Kalau bertugas baru hadir, tidak bertugas tidak hadir ya. Nah ini adalah dijawab dengan cara apa? Andai pun saya tidak bertugas, saya sering tidak bertugas kalau ada hamba Tuhan tamu ya. Apakah berarti saya kalau nggak khotbah nggak usah deh ibadah minggu di GRI Solo, saya ibadah di tempat lain deh misalkan kayak gitu ya. Apakah kayak gitu ya? Tidak kan? Kita datang dan nyembah Tuhan meskipun sebagai pendengar, penonton, sebenarnya melakukan apa sih? Ya, melakukan pelayanan juga kepada diri kita, tetapi yang lebih jelas adalah kita sedang menyaksikan pekerjaan Tuhan. Maka meskipun ya, saya kan bertugas juga ya sebagai hamba Tuhan keliling OSG yang ada di gereja kita, ada 5 persekutuan ya atau KTB gitu penginjilan ya. Sebisa mungkin saya pikir ya nggak usah khotbah. Meskipun saya kelasnya adalah kelas mengkhotbah kan. Tetapi biar PIC saja yang memberitakan firman Tuhan supaya apa? Supaya dilatih juga untuk menyampaikan firman Tuhan. Apakah setiap saya datang saya harus berkhotbah? Kan nggak juga, bisa saja jadi pendengar menikmati pekerjaan Tuhan ya. Nah tapi ada kalanya juga ya, kalau memang PIC-nya tidak bisa ikut, tidak bisa memaparkan firman Tuhan, ya saya bertugas untuk memberitakan firman Tuhan dan memimpin OSG tersebut ya. Nah waktu saya tidak bertugas, kemudian datang ikut seminar, datang ikut ibadah, ya, datang ikut pernikahan misalnya, datang ikut acara-acara, apakah pada akhirnya saya kurang bermakna dalam hidup saya gitu ya, karena tidak bertugas kan enggak. Saya sedang menyaksikan pekerjaan Tuhan. Oh ini karya Tuhan. Acaranya Tuhan tuh seperti ini. Iman saya ditambahkan. Dan itu saya lihat juga di dalam pergumulan ya. Yang paling sering ikut OSG mungkin saya Bapak Ibu sekalian ya. Karena kan harus keliling. 1 minggu bisa OSG 3 kali. Terus mengulangi bahan yang sama 3 kali. Bayangkan ya. Sama semua OSG hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu itu pernah ya. Saya OSG terus. Pernah capek, pernah lemah, pernah. Tapi ketika menjalaninya saya menyaksikan kemuliaan Tuhan. Selesai OSG itu pasti senang. Coba bayangin ya perasaannya kalau kita tulus ya. Tulus mengikuti dengan motivasi tulus. Selesai acara ibadah, secara acara OSG itu ada sukacita yang Tuhan berikan. Ada semangat yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Karena kita mengingat pekerjaan Tuhan. Karena kita sedang menyaksikan pekerjaan Tuhan. Maka saya tidak malas kalau ada acara pekerjaan Tuhan, misalkan apa ya di luar kota, meskipun secara uang itu rugi ya, secara uang itu habis kok. Ya, tetapi kalau memang bisa, saya akan datang untuk menyaksikan pekerjaan Tuhan, sekalipun saya tidak bertugas. Ya, itu adalah suatu respons yang baik di hadapan Tuhan, di dalam mengingat pekerjaan Tuhan maupun menyaksikan pekerjaan Tuhan. Kiranya kita bisa jadi komunitas yang mengingat prinsip kebenaran firman Tuhan, mengingat kesetiaan Tuhan, dan juga kita boleh memiliki hati yang terus mau menyaksikan pekerjaan Tuhan agar kemuliaan Tuhan boleh senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan memimpin sejarah. Kami bersyukur Tuhan boleh menolong kami supaya kami bisa mengingat pekerjaan Tuhan yang begitu banyak yang sudah Tuhan lakukan selama dunia ini diciptakan. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan boleh pimpin kehidupan kami menjadi orang Kristen yang terus mengingat akan Tuhan, mengingat akan pekerjaan Tuhan, dan juga mau menyaksikan pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan di dalam sejarah kehidupan kami. Tolong Tuhan kami supaya bersandar kepada Tuhan saja, bukan kepada diri kami atau usaha kami. Kami mau Tuhan hidup kami ini senantiasa memuliakan nama Tuhan.
Kami rindu Tuhan, hati kami boleh senantiasa disegarkan, hati kami senantiasa memuliakan dan menyembah nama Tuhan yang begitu baik, begitu indah. Dan ajari kami juga Tuhan untuk boleh mewariskan firman Tuhan, mewariskan iman kami kepada orang-orang di sekitar kami yang akan menjadi generasi penerus dari kerajaan Tuhan. Tolonglah kami sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih tua dapat memberikan teladan kepada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan teladan maupun firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa takut akan Tuhan dan melihat kuat kuasa tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.